Manchester United sukses mengalahkan Bodo Glimt dengan skor 3-2 dalam laga matchday kelima Lig Fase Liga Eropa 2024-2025 di Old Trafford pada hari Jumat 29 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Rasmus Højlund menjadi bintang kemenangan MU dengan memborong 2 gol. Sedangkan 1 gol lainnya dicetak Alejandro Garnacho. Bodo Glimt sempat unggul lewat aksi Hakon Efjen dan Philip Zinckernagel. Berkat hasil ini MU berhak naik ke peringkat ke-12 klasemen dengan poin 9. Di sisi lain Bodo Glimt kini menduduki peringkat 17 dengan perolehan poin 7. Manchester United meraih kemenangan perdana bersama Ruben Amorim setelah mengalahkan Bodo Glimt 3-2 pada pertandingan Liga Eropa 2024-2025. Ruben Amorim mengaku puas dengan penampilan MU meski sempat kebingungan melawan Bodo Glimt. Pelatih asal Portugal itu senang melihat perjuangan timnya. Akhirnya ada sedikit kebingungan saat mencoba mempertahankan hasil, tetapi para pemain melakukan pekerjaan yang hebat. Mereka berlari, menekan, mencoba melakukan hal-hal yang telah kami latih dalam 3 hari terakhir dan akhirnya kami menang, ujar Amorim. Sementara Rasmus Højlund mengaku antusias dengan kehadiran Ruben Amorim. Sebagai pelatih MU, Højlund yakin strategi permainan Amorim cocok dengannya. Usai MU menaklukkan Bodo Glimt, Ruben Amorim malah mengukir satu rekor negatif yang tidak pernah didapatkannya ketika melatih Sporting Lisbon. Sebagaimana dibeberkan Opta, Bodo Glimt berhasil mencetak 2 gol dalam penampilan kandang pertama Amorim sebagai pelatih kepala Man United. Sekilas itu hal biasa dalam sepak bola. Namun bila membandingkan dengan catatan Amorim ketika menangani Sporting Lisbon, cukup mengejutkan. Ruben Amorim hanya kebobolan lebih dari 1 gol di 1 dari 26 pertandingan kandang terakhir saat bersama Sporting Lisbon. Yang menarik atau mungkin bisa dikatakan kebetulan, Bodo Glimt jadi tim kedua yang mampu mencetak 2 gol di bawah 23 menit di laga tandang ajang Eropa menghadapi Man United setelah Sporting Braga pada Oktober 2012. Tim yang di dalamnya bermain Amorim sebagai pemain. Manchester United berpotensi memanfaatkan kepindahan Ruud van Nistelrooy ke Leicester City untuk merampingkan skuad mereka. Pelatih asal Belanda itu muncul sebagai kandidat utama menggantikan Steve Cooper yang baru saja meninggalkan King Power Stadium. Jika Ruud van Nistelrooy resmi bergabung dengan Leicester City, ia kemungkinan akan merekrut beberapa pemain MU. Fokusnya adalah membawa talenta yang kurang mendapatkan waktu bermain di Old Trafford namun memiliki potensi besar. Pemain-pemain ini bisa menemukan kebangkitan karir mereka di bawah Ruud van Nistelrooy di Leicester City. Selain membantu The Foxes, transfer ini juga dapat memberikan ruang bagi MU untuk menyegarkan skuad mereka. Berikut ini adalah 3 pemain MU yang berpeluang direkrut oleh Ruud van Nistelrooy jika ia menjadi manajer Leicester City. Di antaranya Joshua Zirkzee, Victor Lindelof, dan Anthony. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan penjelasan mengenai absennya Leny Yoro dari timnya. Ia bilang sang bek butuh waktu ekstra untuk bermain lagi. Salah satu teori yang beredar di kalangan fans MU adalah Leny Yoro kembali mengalami cedera. Namun Amorim membantah kabar tersebut. Ia menyebut bahwa kondisi sang bek saat ini cukup baik, di mana ia masih fokus untuk memulihkan kebugarannya usai absen cukup lama. Dia sudah bisa berlatih dan saat ini kami fokus untuk memulihkan kebugarannya. Itu adalah langkah yang penting, buka Amorim. Ruben Amorim menyebut bahwa timnya tidak mau memainkan Leny Yoro jika ia belum berada dalam kondisi 100%. Ia tidak mau ambil resiko dan ia ingin sang bek bisa tampil di performa terbaiknya nanti. Dia adalah pemain muda yang penting bagi tim kami. Itulah mengapa kami berhati-hati dengannya, karena ia memiliki talenta yang luar biasa.
Kami menaruh kepercayaan yang besar padanya dan kami mempersiapkannya dengan sebaik mungkin agar Leny Yoro bisa tampil dengan baik, pungkas Amorim. Ada informasi baru seputar masa depan Joshua Zirkzee di Manchester United. Sang striker dilaporkan tidak akan dijual oleh Ruben Amorim di musim dingin nanti. Gianluca Di Marzio menyebut bahwa rumor Joshua Zirkzee pindah dari MU tidaklah benar. Malahan Joshua Zirkzee masih masuk dalam rencana Ruben Amorim. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim tidak serta-merta akan mendepak Joshua Zirkzee dari timnya. Ia menilai Joshua Zirkzee punya potensi untuk mencetak gol, jadi ia akan mengupayakan untuk membantu sang striker untuk menemukan performa terbaiknya. Selain itu, stok penyerang MU saat ini cukup terbatas dan mereka tidak punya dana untuk membeli striker baru di musim dingin nanti. Jadi Amorim memilih bertahan dengan sang striker. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Joshua Zirkzee juga tidak punya rencana untuk pindah dari MU. Sang striker dikabarkan masih berkomitmen penuh untuk membela Man United. Ia merasa bahwa ia punya segala yang dibutuhkan untuk sukses di Setan Merah. Itulah mengapa alih-alih pergi, maka sang striker fokus bekerja keras agar bisa menjadi pemain yang diandalkan oleh Ruben Amorim. Ada informasi menarik datang bagi fans MU. Mantan manajer mereka Erik ten Hag dilaporkan akan segera kembali ke dunia kepelatihan. Menurut laporan Pitchadjess, klub yang berminat pada jasa Erik ten Hag adalah RB Leipzig. Di Rotten Bulan dikabarkan lagi mempertimbangkan berpisah dengan Marco Rose. Pasalnya sang pelatih membuat RB Leipzig kalah di 5 pertandingan Liga Champions beruntun. Itulah mengapa mereka mulai mempertimbangkan untuk mencari manajer baru dan Erik ten Hag dinilai cocok untuk tim mereka. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag menjadi pilihan utama RB Leipzig untuk mengganti Rose. Ten Hag punya track record yang teruji sebagai seorang manajer. Ia menilai mampu menghadirkan trofi juara untuk di Rotten Bulan. Selain itu, sang pelatih juga punya kemampuan untuk mengorbitkan pemain muda. Jadi ia dinilai cocok dengan kebutuhan mereka. Manchester United harus mengeluarkan uang tidak sedikit untuk pergantian manajer musim ini. Erik ten Hag mendapatkan pesangon 10,4 juta pound sterling. Keputusan memecat Erik ten Hag memang dilakukan untuk memperbaiki performa tim. Tapi dari sisi finansial, MU harus merugi sekitar 10,4 juta pound sterling karena harus membayar pesangon kepada Erik ten Hag. Menurut ESPN, MU merogoh kocek sekitar 10,4 juta pound sterling atau sekitar 209 miliar rupiah sebagai bagian dari kesepakatan kontrak baru yang ditekan musim panas lalu. Setelah memecat Erik ten Hag, MU juga harus mengeluarkan 10 juta pound sterling untuk menebus kontrak Ruben Amorim dari Sporting Lisbon. Ada juga tambahan 1 juta pound sterling agar Amorim tidak perlu menjalani one month notice dan bisa bergabung dengan MU setelah jeda internasional. Itu artinya MU mengeluarkan total 21,4 juta pound sterling atau sekitar 430 miliar rupiah untuk pergantian manajer di pertengahan musim ini. Hal ini ditenggarai bakal mempersulit langkah MU di bursa transfer Januari nanti. Manchester United mengalami masalah dengan ketajaman lini serang di musim 2024-2025. MU termasuk salah satu tim yang sulit bikin gol di Liga Inggris. Setan Merah baru mencetak 13 gol dari 12 pertandingan yang dijalani. Ruben Amorim berusaha memperbaiki lini serang tim dengan merekrut penyerang baru di Januari 2025 demi menyukseskan formasi 3-4-3 yang dipakainya. Manchester United awalnya menginginkan mantan anak asuh Amorim di Sporting Lisbon, Victor Gyökeres, untuk menggantikan Joshua Zirkzee di paruh kedua musim ini. Tapi harga Gyökeres kemahalan sehingga MU mulai mencari alternatif lain. Selain kemahalan, Amorim nampaknya tidak mau menculik Gyökeres di Januari 2025 karena tidak enak hati melucuti kekuatan Sporting Lisbon yang sudah banyak berkontribusi dalam karir kepelatihannya. Menurut laporan Sky Germany, ada 4 kandidat striker yang disiapkan MU sebagai alternatif Gyökeres. 2 diantaranya bermain di Bundesliga. Siapa saja? Di antaranya Omar Marmos,
Victor Osimhen, Victor Boniface, serta Lautaro Martinez.